Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast PFN bersama saya Rory Hastomo. Dan episode kali ini di tanggal 9 Maret 2023 saya ada tamu istimewa. Jadi podcast kali ini akan membahas tentang gerakan diet kantong plastik. Atau kita singkatnya apa ya, GDKP kali ya. Kurang Indonesianya. Oh, kurang Indonesianya. GIDKP. Tuh narasumbernya udah ada bocor suaranya ya. Jadi saya nggak sendiri kali ini, sahabat PFN bisa subscribe channel kita di sosial media baik Instagram, Twitter, Facebook ataupun YouTube. Bunyikan loncengnya dan like and share-nya tentunya ya. Jadi kan berikan komen yang positif untuk memberikan hal-hal yang akan menjadi ide kita untuk kedepannya membuat podcast yang lebih baik. Dan pagi hari ini saya sudah kedatangan tamu. Selamat pagi Mbak Diti Sofia. Selamat pagi Mas Rory. Selamat pagi Mbak Diti. Mbak Diti ini manajer komunikasi Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Oh, udah nggak pakai Indonesia karena depannya sudah ada Indonesia ya. Mbak Diti, apa kabar Mbak Diti? Alhamdulillah baik, walaupun udaranya agak gloomy ya. Gloomy ya. Macet ya tadi? Lumayan ya. Jadi dari lokasi ke PFN Otista 125 memang ada begitu trafik di Cawang biasanya ya. Iya, biasanya sebenarnya kalau di Google Maps tuh kalau malam tuh 13 menit. 13 menit. Tadi pagi 45 menit lebih. Oh, 45 menit lebih ya. Karena kalau hujan namanya Ambiar kota gitu. Jakarta itu tidak bisa diprediksi. Betul. Ya tadinya 13 menit bisa 1 jam, bisa sampai 2 jam. Nah, ke topik pembicaraan kita kali ini. Bisa sedikit diceritakan. Ini sahabat PFN juga nggak ngerti ya soal gerakan diet kantong plastik. Kan kalau orang biasanya diet itu diet makanan ya kan, supaya kita lebih langsing, tidak berlemak dan bisa six pack atau hidup sehat seperti itu. Nah, ini ada namanya gerakan diet kantong plastik. Nah, ini awal mulanya seperti apa? Oke, kalau ngomongin diet memang mengurangi ya, kita Ya, bilang mengurangi gitu. Jadi memang gerakan ini adalah mengurangi sampah plastik gitu. Awal mulanya jadi waktu 2010 gitu ya, Jakarta dan kota-kota besar lainnya tuh banjir. Ingat ya? 2010 banjir. Iya, gede bener. ya gitu. Jakarta, Bandung lah kita lihat tuh gede banget, dan ternyata kalau dilihat yang mampet di selokan itu gara-gara kresek. Yes. Gitu. Jadi ketika banjir ini tidak berkesudahan gitu, beberapa orang, beberapa organisasi itu resah gitu. Kenapa sih ini bisa mampet gitu? Ternyata ada kresek gitu. Kenapa sih kresek tuh jadi malah membuat bencana gitu ya? Ternyata diselidiki bahwa kresek yang kita pakai selama ini dikasihnya tuh cuma hitungan menit. Dipakainya ya, dipakai cuma hitungan menit, dikasihnya secara gratis katanya. Padahal harga kresek itu tuh ada di barang-barang yang kita beli. Iya, ada cost-nya. Ada cost-nya sebenarnya terselubung ibaratnya gitu ya. Nah, setelah dilihat juga bahwa kita itu udah pernah punya bencana alam karena sampah. Ada longsor TPA Lewi Gajah di Bandung 2005. Jadi kayak ternyata sampah ini tuh terus membuat bencana gitu. Kalau nggak diatur akan ada bencana lagi gitu. Berbeda dengan negara sebelah ya. Iya, bersih banget kan ibaratnya gitu. Ngeludah aja katanya didenda ya gitu. Nah, jadi dari 2010 itu sekelompok orang dan organisasi ini membuat sebuah gerakan dulu memang gitu. Gerakan bagaimana kita bisa mengurangi kresek deh gitu, karena barangnya tuh penting gak penting gitu. Nah, setelah 2010 ada gerakan, terus kayaknya ngeliat kok banyak negara kalau misalnya pakai kresek itu berbayar. Atau bahkan ada yang nggak pakai kresek sama sekali, pakainya kan kayak paper box gitu ya. Paper box. Kalau di luar negeri sudah paper box dari dulu ya, kalau kita lihat gitu ya. Kan kayak udah 10-20 tahun lagi. Gitu ya, stylenya udah pakai kayak kantong semen gitu kan. Iya, kalau kita belanja beli fast food kan pakai itu semua kan gitu. Nah, kita ngeliat bahwa kok Indonesia kayaknya sangat mewah ya pakai kresek itu. Nah, dari situ gerakan dimulai 2010, kemudian 2013 kita membentuk sebuah organisasi berbadan hukum. Karena kita lihat bahwa isu lingkungan hidup ini identik dengan gerakan yang voluntary atau sukarela. Kalau mau isu ini tuntas nggak bisa kayaknya, harus profesional ya. Akhirnya dibentuk sebuah organisasi, dan 2013 itu kita bikin petisi online
untuk plastik tidak gratis. Ini siapa yang melakukan bisa petisi online ini? Anak-anak muda kah? Pada saat itu masih Orang muda. masuk orang-orang yang sudah tua atau bagaimana? Kalau kita lihat umur 20 sampai 40 tahun lah, itu masih tergolong muda lah gitu ya, 20, 35 tahun gitu. Memang sekelompok orang itu. Jadi petisi itu dari 2013 sampai 2016 ternyata dapat respon yang cukup bagus. Dan akhirnya pertama kali di Indonesia kita punya peraturan kantong plastik berbayar. Yes. Gitu. Berbayar dulu ya. Berbayar dulu karena ternyata kalau dilihat sejarah negara, bahkan kayak negara-negara kecil di Afrika aja, mereka bisa mengurangi kresek tuh karena berbayar. Kenapa bikin berbayar? Karena orang mikir kalau bayar lebih kan mikir ya. Padahal gitu. Juga sebenarnya kalau dibanding-bandingin sebenarnya udah masuk ke cost-nya juga. Iya gitu ya. Betul, terus mikir. Jadi sebenarnya bukan soal kalau berbayar nambah profitnya si toko gitu. Sebenarnya nggak juga gitu, malah kayak kita bisa mikir bahwa saya perlu nggak ya beli ini gitu ya. Jadi komoditasnya yang dijual belikan. Nah dari situ ternyata responnya cukup baik dari uji coba itu selama 3 bulan plus 3 bulan. Ya petisi itu ya. Jadi direspon oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuat peraturan dan akhirnya bisa dilihat pengurangannya 55% untuk kresek di supermarket seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia dengan berbayar. Berbayar. Gitu. Itu kan di Februari 2016. Kemudian ternyata ada beberapa kepala daerah yang melihat bahwa kenapa harus berbayar sih, kenapa nggak dilarang aja gitu. Ternyata memang orang bisa mengurangi. Nah dari situ ada snowball effect. Dari 2016 sampai tahun ini itu ada sekitar 100 kota kabupaten yang sudah mempunyai peraturan untuk melarang. Jadi kresek. Dari kumpulan anak muda yang peduli dengan lingkungan membuat petisi, dan petisi itu dianggap oke, ini adalah isu yang positif oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan ini akhirnya di approve untuk dipergunakan kepada seluruh supermarket. Dan waktu itu terbukti bahwa seluruh supermarket bilang setiap kali kita belanja plastik berbayar ya Pak ya, gini lah sebagainya. Dan akhirnya tahap berikutnya petisi itu dikembangkan kembali menjadi bukan diet ya, sepertinya menghilangkan. Kalau bahasa hukumnya membatasi jadinya, membatasi, gitu, mengurangi. Dan bahkan sampai di beberapa toko-toko yang bentuknya AI itu sudah tidak ada plastik lagi. Betul, Pak, gitu kan dan sebagainya, kayak mereka sudah bilang seperti itu, atau beli tote bag yang sudah disediakan gitu seperti itu. Betul. Tapi tote bagnya itu apakah tote bag plastik atau tote bag yang bisa didaur ulang? Nah sebenarnya kalau kita ngomongin kresek aja ya, nih kresek itu sifatnya sekali pakai, maksudnya di bawah 10 kali bisa dipakai. Kalau misalnya sekali pakai habis itu jadi di kantong sampah itu bukan 2 kali pakai, tetap maksudnya jarak atau jangka waktu penggunaannya sangat singkat. Gitu. Nah kalau tote bag itu dia bisa dipakai berulang kali. Nah kita tuh sebenarnya membatasi yang sifatnya sekali pakai. Single use kalau bahasa term isu lingkungannya single use gitu. Kita mau yang bisa di reusable dan bisa dipakai berulang kali. Nah memang si tote bag itu rata-rata memang masih ada bahan plastiknya, tapi sifatnya masih bisa diguna ulang, dipakai berulang kali. Nah itu yang kita coba intervensi gitu, karena memang kita nggak bisa bohong semua barang kita tuh pasti ada plastiknya. Tapi sifatnya sekali pakai yang bisa dipakai berulang kali. Itu sih sebenarnya. Jadi tote bagnya itu kenapa kita kasih charge juga gitu. Karena kalau misalnya dikasih gratis sama aja dong nanti kayak kresek kan. Bisa jadi ada sampah di mana-mana gitu. Ya, itu sahabat PFN, apakah Anda berpikir ketika Anda menggunakan satu kantong kresek itu punya efek seperti apa nantinya? Karena sebenarnya kantong plastik itu memang diciptakan untuk memudahkan kita, tapi ternyata efeknya setelah itu terhadap lingkungan itu sangat besar sekali, dan ini akan kita bahas di podcast kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Fitu Indonesia untuk ruangan ini, ruangan podcastnya, dan PFN yang telah menyediakan salah satu ruang buat gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya plastik ini sendiri. Dan kalau Mbak Diti,
itu teman-teman sebelum membuat petisi, itu apakah punya milis tersendiri atau grouping tersendiri sebelum membuat petisi tadi sehingga bisa Kementerian Lingkungan Hidup sadar gitu akan bahaya plastik ini? Oke, kalau ibaratnya koneksi Iya, sampai ke kementerian ya gitu. The power of social media juga the gitu power ya. of social Salah media. satunya gitu karena pada saat 2000 berapa? 2013 itu lagi jaya-jayanya memang petisi online. 13 itu belum ada TikTok ya berarti ya? Belum, Belum masih ada. Facebook, Twitter. Oh, Facebook, Twitter ya. Facebook, Twitter gitu. Instagram pun juga Belum naik daun belum lah naik daun gitu ya. ya. Oke. Itu masih Facebook, Twitter gitu. Jadi salah satunya the power of social media. Ya. Kedua memang yang namanya masyarakat kan kalau gemes sama pemerintah ya kirim surat gitu ya, atau sedikit demo kecil-kecilan lah gitu ya. Itu yang akhirnya didengar gitu. Tapi juga kita mendapatkan dukungan dari salah satu brand kosmetik juga yang memperbolehkan selain petisi online di gerai-gerai toko mereka di beberapa kota itu boleh dipakai untuk petisi offline-nya gitu. Bahkan di Itu mall-mall yang juga mereknya B depannya? Bukan? TBS kalau kita Oh, singkat TBS, oke. gitu ya gitu. Nah jadi kalau misalnya kita dibilang keberhasilannya apakah pure online, enggak. Ya. Karena memang ya online sama offline harus seimbang kan ya gitu. Gitu. Jadi harus didorong juga, dan itu yang kita lihat bahwa dukungan dengan ada beberapa titik di Indonesia di gerai-gerainya itu membantu kita untuk berjalan lebih cepat. Dan itu sepemikiran ya, orang-orang yang melakukan itu sepemikiran semua gitu ya. Iya, Sehingga membuat satu komunitas ini. Ini komunitasnya non profit loh. Ya, jadi organisasinya non profit. Terus dapat uangnya dari mana? Dapat uangnya pasti ada dari CSR seperti kita tahu. Kemudian ada memang kalau kita ngomongin hubungan bilateral antar negara itu kan memang ada pendanaan dari negara-negara yang memang peduli dengan isu ini gitu. Jadi mereka mendukung Indonesia kalau secara garis besar untuk bisa melakukan aksi pengelolaan sampah gitu. Jadi memang ada pendanaan dari organisasi baik dari negeri sendiri maupun dari luar, tapi memang lebih banyak kan dari luar ya gitu. Karena memang mereka melihat di tahun 2016 itu kita tuh dinobatkan negara kedua penyumbang sampah plastik laut kan. Iya. Jadi semua mata tertuju sama kita. Iya. Gitu. Jadi dari situ banyak negara yang juga ingin membantu Indonesia bisa mengurangi sampahnya. Iya. Ini tadi di awal kita baru bicara soal plastik saja. Kresek saja ya. Berita terkini yang saya dapat, ada salah satu produk sepatu ya. Dia didaur ulang, ceritanya didaur ulang ceritanya ya. Tapi ternyata produk sepatu tersebut menancapkan chip. Dan itu sampailah sepatu itu ada di thrifting di Indonesia, di Jakarta dan di Batam. Betul. Nah, apa upaya pencegahan dari hal-hal yang seperti kayak ini dari ini kan gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Sepatu juga ada sebagian besar dari bahannya dari plastik kan, ibarat kata seperti itu. Nah, isu ini lagi gencar gitu kan. Betul. Jadi kalau ngomongin isu sepatu yang ternyata masuk ke Indonesia itu tuh sebenarnya kalau kita lihat secara luas lagi itu adalah sampah yang diimpor. Iya. Gitu, sampah diimpor kita. Sayangnya memang termasuk pakaian bekas. Betul gitu ya. Sayangnya memang kita belum punya peraturan yang melarang impor sampah. Kalau Cina udah, negara Asia Tenggara beberapa negara Asia Tenggara yang memang dulunya impor sampah sudah. Gitu. Kenapa kita bisa impor sampah gitu? Karena ternyata negara yang maju katanya merecycling atau mendaur ulang sampahnya itu tidak mampu untuk mendaur ulang di negaranya. Makanya dikirimnya ke negara yang nerima untuk didaur ulang, karena memang kita punya beberapa fasilitas daur ulang gitu. Sayangnya fasilitas daur ulang di Indonesia itu tidak didukung oleh sampah di Indonesia sendiri yang bersih. Karena kalau di luar negeri kan udah terpilah ya, terpilah bersih gitu. Jadi kok ibaratnya gampang nih, kalau botol udah bersih aja. Kalau kita botolnya masih ada cairan-cairannya gitu kan, itu kan akhirnya mempersulit. Nah jadi kalau pengusaha daur ulang itu seneng kalau ada sampah yang bersih, sehingga memang kita Indonesia tuh dalam tanda kutip membantu negara yang sudah memilah dengan bersih untuk mendaur ulang. Nah ternyata ada kebocoran tuh yang tadinya harusnya hasil daur ulang dikirim ke negara lain, ternyata memang mampir di kita gitu. Jadi memang itu isunya sudah cukup lama tentang impor sampah nih, tapi sayangnya memang
peraturannya sendiri masih cukup lemah gitu tentang impor sampah ini. Dan apakah ini kita juga harus memberitahukan ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuat satu regulasi khusus gitu ya, regulasi khusus tentang penanganan sampah. Yang saya tahu di luar negeri itu ketika kita ada botol botol itu gitu ya, botol minuman kemasan gitu kan, itu dimasukkan ke dalam satu mesin, keluarlah itu koin-koin uang. Nah, Depositnya gitu. deposita. Nah, apakah ini juga bisa mendorong dari gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik untuk membuat mesin seperti itu kepada kementerian? Sebenarnya itu sudah ada di beberapa kota besar ya, soal ibaratnya kita mengembalikan kembali si kemasan itu. Iya. Tapi memang edukasi pemilahan sampah kita dari rumahnya yang masih kurang. Ibaratnya kita cuma tahu sampah organik, anorganik gitu ya. Organik udah tahu lah bekas makan, sisa masak gitu. Tapi anorganik ini banyak banget gitu. Plastik aja tuh ada botol, ada kresek, ada styrofoam gitu. Belum lagi kaca, aluminium gitu, kardus gitu kan. Itu banyak banget. Nah, itu edukasinya yang memang belum merata. Kita bisa bilang bukan tidak ada tapi memang belum merata gitu. Dan memang satu yang saya lihat itu adalah memang nggak masuk di dalam kurikulum kita sih. Itu yang akhirnya anak-anak dari kecil pun nggak dibiasakan gitu. Jadi kalau dibilang apakah perlu membuat peraturan untuk pengurangan sampah atau impor sampah, sebenarnya sudah ada. Tapi memang ya kita tahu Indonesia tuh sangat kaya dengan peraturan, tapi pengawasannya masih cukup perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Sebenarnya kita sudah bagus ya untuk sebagai negara berkembang dan maju gitu kan ya. Artinya regulasi-regulasi itu bisa diterapkan di kita. Bisa. Apalagi kita di Jakarta sudah mulailah diterapkan gitu kan ya. Tapi untuk daerah-daerah lain masih belum sih ya, kalau aku lihat sih dari beberapa kota aja yang menerapkan hal itu. Dan yang government-nya yang lebih peduli juga ada beberapa kota saja, atau tergantung pemimpin provinsi daerahnya juga tergantung ya. pimpinan daerahnya juga. Nah, di mana saja gerakan diet kantong plastik ini dilakukan di Indonesia selama ini? Oke, memang awalnya kita Jakarta Bandung, base-nya Jakarta Bandung ya gitu. Berarti Jakarta waktu itu waktu kepemimpinan Pak Jokowi. Pak Jokowi ya, gitu, dan Bandung Kang Emil. Ya masih Kang Emil ya. Jadi waktu itu ya kita bisa lihat ya tokoh-tokohnya ya berarti ya. Tapi memang tokohnya sudah berani nih gitu mendeklar atau membuat sebuah statement gitu. Tapi ketika ke bawahnya memang perlu ibaratnya perlu usaha yang lebih lagi gitu. Karena pada saat itu kan memang kita memang terjadi transisi kepemimpinan yang cukup kuat ya gitu. Sedangkan di bawahnya mungkin masih perlu mengejar gitu. Jakarta sendiri dari kepemimpinan Pak Jokowi baru punya peraturan ini di 2019. Jadi butuh 7 tahun. Butuh 7 tahun. Bandung pun seperti itu. Butuh 7 tahun gitu. Nah, kalau ngomongin di mana saja gerakan ini dilakukan, waktu awalnya Jakarta Bandung, kemudian melebarkan sayap kita ke beberapa kota gitu. Yang memang kita fokuskan dan memang pemimpin daerahnya mengajak kami untuk bekerja sama. Ada Banjarmasin, ada Bogor, ada Bali dan Surabaya. Bogor, Pak Bima ya. Bali dan Surabaya. Gitu. Surabaya juga berulang kali dapat Adipura sudah. Surabaya zamannya Bu Risma dong ya. Dari zaman Bu Risma sampai yang sekarang juga ya. Pun juga gitu. Bali di kepemimpinan gubernur yang sekarang juga terlihat progresif gitu. Jadi memang bisa terlihat ya dari pemimpin daerahnya gitu. Nah, tanda-tanda pencerahan dari gerakan ini seperti apa? Tadi kan yang pertama kita ketahui bahwa satu dari supermarket sudah menyediakan plastik tapi harus berbayar. Terus yang kedua menghilangkan plastik tersebut pencerahannya. Artinya sudah ada regulasi baru dong untuk menghilangkan plastik. Terus sekarang ada menjual tote bag. Terus ada yang menggunakan plastik tapi bisa didaur ulang. Nah, pencerahannya dari gerakan diet kantong plastik ini seperti apa yang diharapkan? Pencerahan sebenarnya kita bisa lihat dari pemerintah pusat punya target nanti di 2025 ada pengurangan 30% dan penanganan 70%. Jadi harapannya pengelolaannya 100% gitu ya. Itu udah jadi peraturan presiden. Jadi sudah ada mandatnya. Kemudian dari level kementerian ada sebuah peraturan peta jalan, kita namakan peta jalan
sampai 2030 akan ada beberapa jenis plastik yang dilarang. 2030 Ya, ada plastik yang dilarang. dilarang selain Salah kresek, satunya apa itu? Contohnya. kresek, kemudian wadah makanan seperti styrofoam atau tempat Mika beli kue cubit itu akan dilarang, kemudian sedotan, alat makan sekali pakai, gitu. Dan juga nanti berlakunya nggak hanya di supermarket, tapi juga di pasar tradisional. Oke, berarti hampir sama di kota Jepang kita akan seperti itu. Ya 2030. Ya 2030 ya, Iya, hampir gitu. sama dengan kota Jepang. Gitu ya. Kita buang sampah aja bingung di Jepang, gitu kan. Kalau bisa sampah itu kita masukin ke baju dulu, kita, iya. kita Gitu. cari nanti tempat tertentu. Nah, ini tadi kita sudah bahas soal pencerahannya. Nah, kita akan bahas ke acara Westless Film Festival 2023 dengan bukan support sih ya, yang memang diadakan oleh Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik ini. Dengan PFN juga. Dengan PFN juga. Dengan Nafakara juga salah dengan satu. Nafakara juga. Jadi memang ada beberapa pihak yang bekerja sama untuk acara Westless Film Festival 2023. Nah, acaranya ini konsepnya seperti apa? Salah satu media edukasi yang kita saat ini lihat bisa mempengaruhi adalah lewat visual, lewat film gitu. Kebetulan kita lihat pun kayaknya film yang ngangkat tentang sampah tuh jarang deh, hampir nggak ada di Indonesia gitu ya. Dan satu film yang pernah melibatkan kami juga itu film yang memang tayang di bioskop dan itu akhirnya menggugah pemikiran. Nah, Westless Film Festival ini bermaksud untuk bagaimana awalnya cuma mau ngasih tahu nih banyak film dokumenter di luar negeri gitu yang membahas isu sampah, tapi juga ada isu Indonesia. Kenapa nggak kita yang bikin gitu ya? Kenapa nggak banyak, pasti banyak saat ini apalagi udah ada TikTok ya, terus Instagram juga ada video dan reels. Kenapa nggak kita melibatkan anak-anak muda yang tertarik dengan dunia perfilman atau dokumenter ini bisa membuat film juga tentang isu pengelolaan sampah gitu ya, atau isu lingkungan pada umumnya. Nah, di Westless Film Festival ini memang nggak hanya tentang pemutaran filmnya atau film festival aja, tapi ada juga workshopnya. Sehingga orang-orang yang berkeinginan ikut ini bisa belajar nggak hanya soal isunya, tapi memang teknik membuat film. Seperti itu. Jadi bisa belajar dengan para ahlinya, dan nanti juga selain tentang film, nanti ada beberapa kita sudah banyak melihat bisnis skala UKM ya yang bisa menjadi contoh bisnis hijau yang menjual barang-barang, entah barang-barang organik atau barang-barang minim kemasan gitu, sehingga orang-orang juga punya pilihan untuk bisa hidup lebih ramah lingkungan. Jadi ini kayak festival film pendek, bisa disebut segitu, tapi juga nanti ada pemutaran film-film panjangnya juga, dokumenter panjang gitu. Dokumenter panjang maksimal 30 menit ya. Terakhir kita terlibat dalam film dokumenter yang berdurasi 1,5 jam, tapi itu dari luar negeri. 1,5 jam? Ya, mengangkat isu sampah plastik di beberapa negara. Kalau kita di channel tuh National Geography ya, itu memang ya kita nggak membandingkan, tapi kalau kita tonton di National Geography itu enak aja kita ngelihatnya ya, berjam-jam pun akan enak. Nah, ini apakah yang diharapkan akan seperti itu juga? Film-film ini akan dibuat seperti itu, lalu ditayangkannya di? Kalau si pesertanya ini nanti bisa kita lihat, pokoknya standby aja di Westless Film Festival Instagramnya untuk informasinya. Tapi kalau film-film yang akan ditayangkan nanti akan ada di salah satu mall di daerah SCBD Kuningan, di Jakarta, SCBD Jakarta, dan akan diputar di sekitar bulan Juni. Oh gitu, jadi mereka juga harus berbayar gitu ya? Kebetulan ini bisa siapa aja ikut. Oh bisa aja ikut? Bisa ikut. Harus jadi bayar nggak? Kalau bayar kayaknya enggak deh. Kalau bayar nanti makin orang kayak nggak mau lagi. Jadi kayak kresek. Daftar gratis ya ini ya, untuk pendaftaran untuk menjadi filmmakernya ini gratis. Lalu yang kedua nanti filmnya akan ditayangkan. Mungkin akan ditayangkan di channel YouTube kita nggak sih? Oh iya katanya. Udah dapat approve ya? Iya dong, boleh, oke. Akan ditayangkan di channel YouTube kita. Dan ada pemenangnya nantinya? Ada, harapannya nanti beberapa kementerian juga ikut terlibat di dalam kegiatan ini, supaya pemenangnya kan merasa bangga ya, dianggap berhasil atau memang mempunyai karya yang juga diakui oleh negara. Sudah fix
juara 1 akan dapat berapa, 2 berapa. Kita tunggu hasilnya Kita nanti tunggu gitu ya. Jadi ini programnya mulai kapan? Di bulan ini sudah mulai, minggu depan kita akan ada workshopnya bagi yang mau ikut workshop filmnya untuk pembuatan filmnya. Dari di tanggal 18 19 jadi 2 hari ya? Jadi bisa nanti dilihat jadwalnya siapa aja yang akan jadi narasumbernya. 18 19 itu hari apa ya? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Oh, Sabtu dan Minggu ya. Via online kah? Langsung. Oh, langsung bisa offline. Langsung gitu. Langsung offline. Untuk bergabung di Westless Film Festival 2023. Ini mungkin kan kita ada bagi beberapa kategori ya. Ada kategori umum, ada kategori profesional, atau kategori pemula. Nah, ini apakah ada perbedaan kategori di dalam festival film ini? Ada kategori umum profesional. Oh, ada 2, umum dan profesional saja. Pokoknya kita sebenarnya ngincer mahasiswa sih. Oke. Gitu, karena memang biasanya kalau anak muda idenya lebih liar ya, lebih liar, lebih banyak gitu. Sejauh ini kita lihat kayaknya kita nyasarnya mahasiswa dulu nih gitu yang kita ikut. Tapi kalau memang ada yang mau profesional mau ikut silahkan gitu, karena isu ini isu lintas global umur, warming ya gender sebenarnya. gitu ya. Ini isu global, jadi siapa aja bisa ikut sih. Oke. Tadi udah caranya dan lain sebagainya. Lalu nah ini ada pertanyaan menarik. Mbak Diti Sofia ini kan masih muda. Melihat Indonesia dengan sampah plastik, apa yang ada di benak Mbak Diti? Apalagi kita lihat punya Bantar Gebang yang menggunung. Betul. Udah expired katanya. Sudah nggak tahu lagi harus ditaruh di mana. Sedangkan di negara sebelah sampah itu bisa jadi pulau. Nah, sebagai anak muda, generasi muda, pandangannya apa nih tentang sampah di Indonesia? Ya, kita salah satu contohnya di Jakarta aja. Sebenarnya sangat disayangkan kita tuh sebenarnya bukan bangsa nyampah. Karena contohnya kresek aja. Dulu kita banyak kan nggak pakai kresek, misalnya zaman nenek kita, pakainya keranjang. Tapi itu udah hilang. Atau misalnya kita seneng banget beli kopi kekinian pakai cup plastik gitu ya. Gitu. Terus tapi dulu bawa jamu keliling rumah pakai sepeda, botol kaca dan gelas gitu. Beli bakso mie tek-tek depan rumah pakai piring beling gitu kan. Sebenarnya kita bukan bangsa nyampah gitu kan. Tapi memang kadang mengikuti perkembangan zamannya jadinya nyampah gitu. Nah, harapannya sebenarnya ada perkembangan zaman lagi, nge-recycle tradisi sebenarnya yang sedang kita coba angkat juga, bahwa kita ingatkan lagi identitas bangsa kita bukan bangsa nyampah. Gitu. Bagaimana caranya ya, memang edukasi itu harus lanjut terus, mau lewat sekolah, mau lewat televisi, mau lewat film gitu. Jadi itu yang sedang kita coba masukkan. Trial and error pasti gitu, nggak ada yang paling efektif. Tapi kalau nggak dilakukan ya kita nggak tahu berhasil atau enggak gitu. Lucu juga ya kalau kita beli kopi yang online itu, Mas saya bawa gelas sendiri gitu. Gitu harganya ya. Bisa lebih murah nggak gitu? Iya, atau diskon gitu ya gitu. Tapi di gerai-gerai beberapa kopi kekinian itu juga sudah memang menerima ya. Betul. Contoh umpamanya punya tumbler sendiri itu harganya memang lebih murah gitu kan ya. Berarti artinya memang ada gerakan itu gitu kan ya, mulai perlahan. Tapi kita tahu sih, kayak kita tahu bahwa kayak dulu aja 2016 nih kita kan katanya nomor 2 nih gitu. Tahun ini katanya kita agak turun sih, walaupun masih top 5 gitu, jadi nomor 4 gitu kalau nggak salah untuk penyumbang sampah gitu. Tapi berarti kan memang ada kemajuan walaupun mungkin tidak ngebut ya gitu. Tapi memang kita tahu perubahan itu butuh waktu gitu. Tapi sih kita percaya bahwa yang peduli banyak dan berharap yang melakukan aksi juga lebih banyak gitu sih. Ya. Merubah itu memerlukan waktu. Kuncinya dengan buah kesabaran kita ya. Betul, dan konsistensi usahanya gitu. Ya, berarti ikhtiar, doa tetap itu harus dijalankan. Oke, Mbak Diti, harapan dari acara ini apa? Harapannya sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Kita nggak mengejar quantity iya, tapi kualitasnya, dalam arti kayak ketika mengikuti kegiatan ini, baik workshop filmnya, nonton filmnya, maupun nanti ada Westless Marketnya, orang bisa tahu bahwa memang isu sampah ini udah urgent gitu.
Itu satu. Kedua, mereka tahu how to change the behavior. Itu sih sebenarnya itu. Jadi kita mementingkan juga kualitas acaranya supaya berdampak. Mungkin tidak kelihatan besoknya gitu, tapi ketika misalnya kita mengadakan acara di beberapa kota atau tahun depan kita adakan lagi, antusiasnya meningkat gitu. Karena memang terlihat antusiasnya meningkat juga sih gitu dari tahun ke tahun. Oke. Boleh diinfokan kepada sahabat PFN atau yang menyaksikan YouTube ini, kameranya ada di 1, 2, 3, mau dipilih yang mana ya kameranya. Eventnya kapan, terus pesertanya bagaimana, silakan Mbak. Oke, Westlife Film Festival ini sudah dimulai rangkaiannya dari bulan Maret sampai nanti bulan Juni. Untuk mendapatkan informasinya bisa lihat di Instagram Westlife Film Festival. Sudah, itu aja. Instagramnya apa? Westlife Film Festival. W sampah less kurang film festival. Gitu. Oke. Terima kasih, akhirnya saya tercerahkan juga Mbak Diti soal Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dan memberikan edukasi untuk para sahabat PFN bagaimana menggunakan kantong plastik, dan kita ketika order online secara online apapun itu bentuknya, pikirkanlah efek dampak dari sampah itu sendiri akan menjadi apa. Kalau masih bisa dipergunakan kembali, artinya masih ada kegunaannya. Tapi jika hanya sekali pakai dan tidak ada manfaatnya, itu sangat merugikan lingkungan. Bahkan sekitar kita juga akan merasa terugikan dengan dampaknya efek plastik ini. Karena sedikit kalau dikalikan jutaan penduduk di kota Jakarta saja, itu sudah menggunung ya. Betul. Plastik itu ya. Dan saya sering melihat gerakan anak muda yang bisa turun sampai ke got, ambil plastiknya, ambil sampahnya, itu luar biasa sekali. Dan saya cukup bangga Mbak Diti Sofia sebagai manajer komunikasi Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik sangat peduli dengan lingkungan di Indonesia tentunya. Terima kasih Mbak Diti Sofia atas kesempatan dan waktunya. Sahabat PFN, sekali lagi saya ingatkan, pergunakanlah secara bijak penggunaan plastik dimanapun, kapanpun Anda berada. Akhir kata, saya akhiri podcast pagi hari ini. Sampai jumpa di podcast saya berikutnya. Masih bersama saya, Rory Astomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.